Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba Tuhan, para pengerja yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara? Mengakhiri bulan Agustus tahun 2020, mari sama-sama kita belajar kembali dalam firman Tuhan pengembalaan buat saya dan saudara. Sama-sama kita berjalan melangkah dalam keadaan dan kerinduan Tuhan. Izinkan saya saudara sharing dalam firman Tuhan mengakhiri bulan Agustus, masuk dalam bulan yang baru, bulan September. Dalam membingkai ulang kehidupan kita semua, saya ambil judul saudara, melihat hasil akhir dari awal. Mengakhiri bulan Agustus ini dalam membingkai ulang kehidupan kita, biarlah Tuhan ajar saya dan saudara melihat hasil akhir dari awal. Amin. Saya ambil ayatnya saudara-saudara di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 7 sampai ayat ke-8. Saya baca buat kita semua. Kata Paulus kepada anak didiknya Timotius, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Firman Tuhan hari ini memberi kepada saya dan saudara sebuah tujuan. Untuk apa? Untuk saya dan saudara mengerti apa arti mahkota kebenaran yang Allah rindukan diberi buat saya dan saudara. Tujuan yang kedua adalah supaya saya dan saudara, jemaat Tuhan dan pengerja, memahami kategori-kategori pertandingan seperti apa kita ada dalam gelanggang kehidupan yang akan kita alami. Dan tujuan yang ketiga, supaya saya dan saudara mengerti kondisi-kondisi setiap saya dan saudara waktu masuk dalam gelanggang rohani, supaya saya dan saudara melihat mahkota kebenaran menjadi bagian kita semua di tempat ini. Pertanyaannya, apa itu mahkota kebenaran yang dijanjikan oleh Tuhan? Dan kalau kita dijanjikan mahkota kebenaran, bagaimanakah cara orang percaya untuk mendapatkan mahkota kebenaran itu? Dan hal yang terakhir yang kita akan bahas, saudara-saudara, kondisi-kondisi seperti apakah dalam kehidupan orang percaya kita masuk dalam gelanggang dan mendapatkan mahkota kebenaran itu. Saya berdoa kita semua mendapatkan kekuatan baru dalam hadirat Tuhan. Amin. Mahkota kebenaran. Apa itu mahkota kebenaran? Alkitab mencatat 5 kali nubuatan Yesus di dalam Alkitab. Dan 4 diantaranya sudah terjadi. Bahwa Yesus akan lahir, Dia akan mati, Dia akan dikuburkan, Dia akan naik ke surga. Nubuatan yang kelima sampai hari ini belum terjadi buat saya dan saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Nubuatan ini banyak sekali mengalami ejekan. Nubuatan ini mengalami banyak sekali fakta ditinggalkan bahkan oleh orang-orang percaya. Tetapi ada banyak orang saudara-saudara, mereka yang percaya, mereka berjuang, dan mereka terus saudara-saudara memberi yang terbaik bahkan sampai mati, bersaksi bahwa Yesus akan datang kali yang kedua. Dan Alkitab mengatakan mereka akan mendapatkan mahkota kebenaran. Karena Yesus akan datang kali yang kedua. Barang siapa yang menanti-nantikan nubuatan ini, Alkitab mencatat bahwa dia akan mendapatkan mahkota kebenaran. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan mahkota kebenaran? Alkitab mencatat hanya satu bagian, bahwa saya dan saudara membingkai ulang kehidupan untuk kita mendapatkan mahkota kebenaran, melihat hasil akhir waktu Tuhan izinkan hari ini ada di bumi ini. Caranya adalah hanya lewat pertandingan. Sekali lagi saya katakan saudara, untuk mendapatkan mahkota, untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan penghargaan di bumi ini, harus mengalami namanya sebuah pertandingan. Demikian juga waktu kita dapatkan mahkota kebenaran, mau tidak mau, siap atau tidak siap, saya dan saudara harus masuk dalam pertandingan. Pertandingan yang bagaimanakah yang Alkitab catat? Pertandingan yang Paulus tuliskan ini pertandingan yang ada dalam tradisi orang Yunani. Mereka mengenal dalam tradisi
olahraga mereka secara nasional ada 4. Tapi terlebih yang terbaik dalam perjalanan bangsa ini, dalam olahraga yang terkenal, pertandingan yang terkenal, ada namanya Olimpiade. Dan sampai hari ini Olimpiade modern masih terjadi. Dan tingkat pertandingan yang tertinggi di dunia adalah Olimpiade. Dalam pertandingan orang di dunia, olahragawan mereka bertanding begitu rupa hanya untuk mendapatkan mahkota yang fana, dan mereka mendunia. Bagaimanakah dengan saya dan saudara orang percaya dalam pertandingan arena di dunia ini untuk mendapatkan mahkota kebenaran? Mau tidak mau saudara-saudara, pertandingan kita nilainya harus mendunia. Mau tidak mau saudara-saudara, kualitas kita nilainya itu harus lebih baik. Mau tidak mau saudara-saudara, saya dan saudara harus melakukannya dengan kualitas yang terindah di dalam Tuhan. Nah, kita mau lihat saudara-saudara, jenis pertandingan apakah yang mendunia yang kata Alkitab, yang harus kita alami, hamba-hamba Tuhan alami, baik di desa, baik di kota, baik gereja besar, baik kecil, baik hamba Tuhan di kota, baik hamba Tuhan di desa, baik orang kaya, orang miskin, baik orang muda, orang tua, apapun tingkatan saya dan saudara orang percaya, kita akan masuk dalam 3 jenis kategori pertandingan ini. Kategori pertama saudara, kategori pertandingan apa yang kita harus alami dan nilainya harus luar biasa seluruh dunia, namanya hati hamba. Alkitab katakan dalam Matius pasal ke-20 ayat 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu, kata Yesus kepada 12 muridnya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pertandingan yang harus dialami oleh seluruh orang percaya di dunia, pertandingan yang mendunia, bukan di gelanggang arena, tetapi pertandingan menjadi hamba. Yang mengerti katakan amin. Yesus mengajari 12 muridnya yang sedang mengalami perselisihan siapa yang terbesar. Alkitab mencatat Yesus mengajari 2 hal, dan hari ini mengajari kita semua. Jika engkau ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Pelayan dalam bahasa aslinya adalah diakonos. Apa itu diakonos? Seseorang yang melakukan perintah Tuhannya. Seorang pembantu. Dia adalah seorang pelayan. Dia adalah orang yang melayani makan dan minum. Demikian saya dan saudara. Kalau saudara mau mendapatkan mahkota hati hamba, belajar untuk kita jadi pelayan. Yang mengerti katakan amin. Kita hanya melakukan apa yang Tuhan suruh, bukan suka-sukanya kita, tapi apa yang menjadi kesukaan Tuhan, itu yang kita lakukan. Tapi bagian yang kedua, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat Alkitab katakan hati hamba didapati adalah menjadi seorang budak. Menjadi seorang hamba, bahasa aslinya adalah daulos. Apa itu daulos, saudara-saudara? Budak yang terikat. Seseorang yang merendahkan hati. Seseorang yang secara sadar menyerahkan dirinya kepada orang lain tanpa kepentingan apa-apa. Disinilah Tuhan mengajari gerejanya untuk apa? Mempunyai hati hamba. Pertanyaannya, bagaimanakah kita bisa mempunyai hati hamba di tengah dunia yang luar biasa, kapitalisme, keuangan, kemajuan teknologi? Saya mau belajar saudara-saudara dari seseorang namanya Simon Sinek. Dia seorang motivator dunia. Dia memberkati dengan sebuah pembelajaran tentang namanya perspektif dari bisnis. Bahwa di dunia ini saudara-saudara, bisnis itu mengalami sebuah tantangan namanya dunia yang tidak terbatas. Dari zaman dulu bisnis sudah ada, dan sudah banyak perusahaan tutup, dan ada juga yang buka.
Tetapi ada perusahaan-perusahaan yang hebat dan luar biasa sampai hari ini. Sebutkan saja iPhone, saudara-saudara, Apple, ataupun Harley Davidson. Mengapa mereka, perusahaan ini bisa menang? Dalam ratusan tahun mereka berbisnis dengan kemajuan dan teknologi yang luar biasa. Karena mereka tahu bahwa mereka sedang mengalami perang bisnis yang tidak terbatas. Saya mau ambil dalam kehidupan saya, saudara, kehidupan orang percaya. Dari generasi ke generasi, zaman selalu berubah. Kehidupan nilai-nilai berkembang. Kita ada dalam teknologi yang begitu canggih. Dan budaya-budaya terus berkembang. Tapi apa yang kita alami hari ini, saudara-saudara, jangan pernah berubah. Hati hamba itu yang menjadi bagian saya dan saudara. Panggilan saya dan saudara itu harus kita tetap pegang teguh. Di tengah pelayanan yang begitu luas, jangkauan yang begitu melebar. Bukan saja pelayanan secara offline, tapi kita bisa melayani dalam bidang-bidang teknologi. Semua pelayanan kita sungguh luar biasa. Musik rohani, segala lighting, semuanya hebat dan luar biasa. Tapi peperangan kita bukan bicara hal yang terbatas. Pertandingan kita, bagaimana kita menghadapi hal yang tidak terbatas. Kita diberi wewenang, kita diberi otoritas. Tuhan beri kepada kita kuasa untuk mengalahkan iblis. Tapi hal yang paling berat adalah kita harus mengalahkan diri kita sendiri. Roma 12 ayat 1 dan 2. Kata firman Allah, oleh pembaharuan budimu. Saya dan saudara kadang-kadang kehilangan hati hamba waktu tenang. Hati hamba menjadi hilang waktu kita kaya. Hati hamba menjadi hilang waktu kita lihat keberhasilan dalam pelayanan. Hati hamba hilang waktu kita lihat bagaimana banyak talenta, bagaimana banyak hal yang kita bisa buat, terkenal. Dan akhirnya kita mulai, saudara-saudara, kehilangan inti dari sebuah kata hati hamba. Dari Taman Eden, waktu keluar dari Taman Eden, Tuhan mengutus namanya Abraham menjadi bangsa pilihan, akhirnya Yakub, bangsa Israel. Tuhan memberkati Daud, Tuhan memberkati bangsa ini dengan tanah perjanjian. Dan akhirnya Tuhan bangun gerejanya di dalam Matius pasal ke-16. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Hati hamba itu menjadi kualitas yang makin lama makin menurun. Dan hari ini kalau kita mau, saya dan saudara, mendapatkan mahkota kebenaran. Waktu Yesus datang kali yang kedua, kita menanti-nantikan, melihat hasil akhir dari awal. Engkau punya hati hamba hari ini. Maka kata firman Tuhan, telah disiapkan mahkota kebenaran buat setiap orang yang percaya. Yang mengerti katakan amin. Jenis pertandingan rohani yang kedua untuk mendapatkan mahkota kebenaran, Alkitab katakan adalah standar ilahi. Di seluruh dunia orang yang percaya, hampir 230-an bangsa di atas muka bumi ini, Alkitab mencatat standar ilahi yang menjadi bagian pertandingan yang harus dimenangi mendapatkan mahkota kebenaran. Matius 10 ayat 37 sampai 39. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Perkataan Yesus yang sangat tegas bicara tentang namanya standar ilahi. Sebagai umat percaya gereja Tuhan yang hari ini diberikan kuasa. Apa yang terlepas di sorga akan terlepas di bumi. Apa yang terikat di sorga akan terikat di bumi. Ada banyak kita saudara nggak tahu standar ilahi yang tetap Allah jaga. Ada standar ilahi yang menjadi standar sorga buat orang yang percaya. Alkitab mencatat saudara ada 3 standar dan tingkatannya itu makin lama makin dalam. Standar yang pertama kata firman Allah dalam pertandingan yang mendunia,
Dimanapun orang percaya, mau tua, mau muda, mau besar, mau kecil, kota atau desa, standar kita yang pertama adalah standar kasih. Alkitab mencatat bahwa ada kata, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya, barang siapa mengasihi anaknya laki-laki lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Standar kasih menjadi standar pertama saudara-saudara dalam pertandingan kita. Apa itu kasih? Alkitab mencatat saudara ada pertandingan antara phileo dan agape. Kasih phileo adalah kasih sesama manusia. Dan kasih ini punya syarat. Kasih ini kasih yang saling menguntungkan. Kasih phileo adalah kasih yang menyenangkan. Kasih phileo adalah kasih yang mengagumi. Satu saat Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yesus bertanya, apakah agape aku? Tapi Petrus menjawab, aku phileo, aku mengasihi engkau, dengan sebuah syarat dan alasan tertentu. Tapi apakah kasih agape? Kasih agape adalah kasih Allah kepada manusia. Kasih yang ilahi, kasih yang tidak menuntut, kasih yang berkorban, kasih yang aktif, dan kasih yang berkemauan tinggi. Apakah kita hari ini melayani Tuhan? Apakah kita hari ini memberi yang terbaik karena kita mengasihi Tuhan? Ataukah ada sebuah motivasi yang tidak benar? Standar kasih dalam peperangan dimanapun tempat kita berada, ada standar kasih kita adalah kembali kepada Tuhan. Ya, mengerti, katakan amin. Kalau kita sudah punya standar kasih, kata firman Allah, standar ilahi yang seterusnya adalah standar pikul salib. Ayat Alkitab katakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Kalau kita punya kasih Bapa dalam hidup kita, maka kita akan izinkan Tuhan akan menguduskan saya dan saudara. Kita mengizinkan Allah membentuk kehidupan kita. Allah membentuk roh, jiwa, dan tubuh kita. Dibentuk, menjadi sebuah bentukan yang hebat dan luar biasa. Efesus Filipi pasal yang kedua ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Apa itu saudara? Yang walaupun dan rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan mati sampai di atas kayu salib. Alkitab mencatat, pikul salib, ikut Yesus. Amin. Dalam proses kita, dalam melayani Tuhan, apapun yang terjadi, bahkan terlebih dalam keadaan pandemi ini, standar pikul salib kita bukan makin menurun, tapi standar pikul salib kita, pembenaran, kehidupan kita dimuliakan, akan terus naik untuk kemuliaan Allah. Bahkan standar yang terakhir, standar ilahi adalah standar memberikan nyawa. Ayat kita, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Tuhan Yesus, justru ia akan mendapatkannya. Pikiran, perasaan, kehendak hati manusia seringkali menghambat rencana rancangan Allah dalam kehidupan kita. Harta, tahta, dan keluarga mungkin saudara-saudara akan membawa kita justru saudara-saudara jauh dari standar ilahi dari Tuhan. Segala sesuatu yang di muka bumi ini Tuhan izinkan untuk kita nikmati, tapi bukan itu yang menjadi yang terpenting. Dalam standar ilahi kita adalah Yesus Kristus menjadi segalanya. Amin. Jenis pertandingan rohani, gelanggang yang kita hadapi untuk mendapatkan mahkota kebenaran. Yang terakhir adalah bejana keterbatasan. Untuk punya mentalitas hidup dalam bejana keterbatasan. Di seluruh muka bumi ini, di seluruh aspek kehidupan pelayanan, setiap manusia akan mempunyai namanya bejana keterbatasan. Dan kita bertanding di sana. Semua orang di dunia ini mengalami keterbatasan yang ada. Tapi mentalitas kita harus mulia. Mentalitas kita harus kerajaan sorga.
Ayat Alkitab katakan 2 Korintus pasal keempat. Sebab kami tidak tawar hati, ayat 16-18. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak dan Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mau tidak mau, saya dan saudara, waktu kita bertanding dalam pertandingan arena, semua dunia mengalami, orang yang percaya alami, adalah namanya bejana keterbatasan. Bejana keterbatasan dimulai dengan manusia jasmani kita makin merosot. Tidak ada satu orang pun yang bisa mempertahankan tubuhnya makin hebat. Satu saat semua akan menurun. Kesehatan menurun, mata menurun, semua tenaga kita menurun. Tapi Alkitab katakan dalam pertandinganmu yang manusia jasmanimu semakin menurun, manusia rohanimu harus menjadi baru. Ada semangat yang baru, semangat doa, semangat melayani, semangat cinta Tuhan, semangat mengenal pribadi Allah. Walaupun di tengah-tengah keadaan jasmani kita yang makin menurun, itulah pertandingan keterbatasan yang kita harus alami. Alkitab katakan penderitaan ringan. Dalam waktu kita melayani, waktu kita memberi yang terbaik, keterbatasan yang terjadi justru kita mengalami penderitaan. Kadang beberapa hamba Tuhan di daerah pandemi justru harus menabur. Beberapa gereja dalam keadaan kekurangan justru harus menabur. Beberapa kita saudara-saudara sudah mengalami himpitan, tekanan, rintangan. Ada banyak 1001 alasan. Tapi ayat Alkitab katakan kita harus melayani Tuhan. Itulah namanya visi kemuliaan Allah. Penderitaan ringan yang kita alami, bahkan di era pandemi ini, doa saya, kita bisa melihat kemuliaan Allah. Bahkan kata Alkitab katakan hal yang terbatas, yang kelihatan, kata firman Allah, akan kita lihat namanya fokus kekekalan. Alkitab katakan kita memperhatikan bukan hal-hal yang kelihatan lagi, tapi kita memperhatikan hal-hal yang tak kelihatan. Mulai kita lihat iman kita. Di era pandemi ini tidak ada sesuatu pun yang baru. Padahal dimensi yang baru itu menjadi janji firman Tuhan buat saya dan saudara. Tuhan sedang menutup mata kita untuk mata hati kita terbuka. Tuhan sedang tutup telinga supaya telinga rohani kita mendengar alias peka. Tuhan sedang menutup segala pikiran kita, segala strategi kita, segala sesuatu, baik di dalam gereja, baik di luar gereja, supaya engkau lihat namanya rencana rancangan Allah. Pertandingan bejana keterbatasan harus kita alami di seluruh dunia ini. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan mahkota kebenaran. Yang mau katakan amin. Hal yang ketiga, bagaimana kondisi kita dalam peperangan? Ini penting buat saudara-saudara, bagaimana kondisi saya dan saudara waktu dalam pertandingan. Ayat Alkitab katakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dalam bahasa Inggris, I have fought a good fight. Ini bicara kontes. Kontes dalam kesukaran. Kontes bahkan dalam bahaya. Di dalam sebuah arena, sebuah gimnasium, dan dilihat oleh banyak orang. Kita berada dalam sebuah namanya kontes, sebuah pertandingan. Dalam Olimpiade kuno, mereka mengadakan namanya pentathlon, lari, gulat, lempar lembing, lempar cakram, dan lompat jauh. Yang ikut dalam Olimpiade adalah tentara. Pertanyaannya, bagaimanakah pertandingan saya dan saudara sekarang ini? Kata Alkitab katakan kita bertanding dengan dunia, kita bertanding dengan namanya kuasa gelap, dan kita bertanding dengan ego kita sendiri. Apakah kita jadi tentara-tentara? Apakah kita justru jadi penonton-penonton? Rick Warren, seorang hamba Tuhan yang menulis Purpose Driven Life,
Dia menulis ada 5 tujuan Allah. Bagaimana manusia dibentuk di atas muka bumi ini. Yang pertama, tujuan manusia dibentuk adalah untuk worship, penyembahan. Bagaimana gereja hari ini, saudara-saudara? Pandemi menghancurkan namanya pulpit. Pandemi COVID 2020 menghancurkan musik rohani, menghancurkan lighting, menggantikan namanya panggung dengan sebuah kata namanya online. Gereja besar sampai hari ini tidak diperbolehkan. Saya baru membaca buku yang baru terbit beberapa waktu yang lalu. Sampai beberapa tahun ke depan, gereja yang besar tidak akan pernah lagi bisa mengadakan ibadah yang besar. Justru gereja-gereja yang kecil, yang 150 orang, itu justru dicari. Gereja yang dalam hotel, gereja yang dalam gedung sudah mulai ditinggalkan. Gereja-gereja yang di luar gedung, di alam terbuka, di stadion justru akan dicari, akan dibuat orang. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi penyembah yang benar? Menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau kita di era pandemi, penyembahanmu tidak bertanding jauh lebih baik. Penyembahanmu justru tidak menghasilkan kemenangan. Waktu Yesus datang kali yang kedua, mahkota itu kita gak pernah dapatkan, saudara. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa penyembahanmu hari ini diterima oleh Allah. Melihat hasil akhir dari awal, bagaimana apa yang kita kerjakan, waktu yang terus berlanjut. Penyembahanmu adalah penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Tujuan yang kedua, manusia diciptakan adalah untuk fellowship, persekutuan, membangun sebuah keluarga rohani. Sebelum pandemi terjadi, mungkin ada beberapa hamba Tuhan yang sudah setia. Tapi hari ini pertanyaannya buat engkau, apakah masih setia? Apakah masih mencari persekutuan yang online? Apakah masih bersekutu dengan keluarga-keluarga? Masih berdoa? Yang dulu tidak peduli dengan fellowship, yang dulu gak peduli dengan persekutuan. Hari ini, di mana kau cari persekutuan itu sekarang? Di mana? Tapi Alkitab katakan, inilah kondisi pertandingan kita. Harus cari keluarga rohani. Yesus punya keluarga rohani. Demikian dia mengajar anak saudara untuk punya keluarga rohani. Tujuan manusia dicipta yang ketiga adalah discipleship, pemuridan. Mengajari setiap orang percaya seperti Kristus. Kalau sudah bicara Bible study, banyak jemaat yang gak suka. Selalu saya bagi firman Tuhan, puluhan juta orang tua menabur untuk anaknya sekolah, apalagi namanya kuliah. Tapi hampir tidak banyak, saudara-saudara, orang tua yang menabur uang banyak untuk anaknya belajar teologi, belajar tentang Tuhan. Semakin hari generasi, semakin hari semakin kehilangan menjadi seperti Yesus. Mereka arsitek, tapi arsitek dunia. Mereka dokter, tapi dokter dunia. Mereka orang hebat, tapi orang hebat dunia. Mereka orang pintar, tapi hanya sampai ke dalam dunia. Tidak pernah membangun kerajaan. Yang keempat, ministry, pelayanan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Melayani dalam karunia, melayani bakat talenta, melayani dengan hidup, melayani dengan keuangan, melayani dengan namanya doa. Apakah hari ini kondisimu tetap bertanding? Kalau ada yang tidak melayani hari ini, bertobat, saudara-saudara. Media online memang terjadi, tetapi bukan berarti doa kita terhenti, pelayanan kita terhenti. Engkau harus cari pelayanan demi pelayanan yang bisa membuat engkau tetap bangun kembali. Yang kelima, kondisi dalam pertandingan. Dan aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, namanya evangelis, penginjilan. Hidup kita ada misi. Hidup kita ditaruh sebuah beban, saudara-saudara. Kata firman Allah, pikul lakukan yang kupasan dan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan murah hati, dan aku memberi pengertian. Hidup kita harus ada misi, harus ada penginjilan, harus ada sesuatu yang kita bagi. Apakah hari ini engkau sudah bertanding dalam pertandingan yang baik? Kalau saudara belum bertanding hari ini, ambil waktu. Karena pertandingan ini hanya ada di bumi ini, saudara-saudara. Sebentar dia akan datang kali yang kedua. Dan kalau engkau bertanding dalam pertandingan yang baik dan engkau menang,
Kau melihat hasil akhir hari ini, dan Tuhan sudah mengaruniakan kepadamu mahkota kebenaran. Kondisi pertandingan yang kedua, dan aku telah mencapai garis akhir. Dalam bahasa lainnya, garis akhir adalah gelanggang. Ini bukan bicara tentang kematian, tapi dia bicara proses penyelesaian. Alkitab mencatat namanya amanat agung. Alkitab mencatat namanya perintah agung. Alkitab mencatat tentang panggilan setiap pribadi. Pertanyaannya, apakah engkau sedang dalam proses untuk penyelesaian? Kita nggak tahu kapan dipanggil Tuhan. Kita nggak tahu waktu kita sampai kapan, pandemi ini selesai sampai kapan. Setiap hari ada banyak kasus COVID terjadi di seluruh muka bumi ini. Pertanyaannya buat saya dan saudara, apakah engkau telah mencapai garis akhir? Amanat agung, perintah agung, dan panggilan itu apakah engkau sudah selesaikan terus-menerus dalam hidup ini? Paulus berkata, Kisah Rasul 20:24, tapi aku tidak menghinakan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian Injil kasih karunia Allah. Doa saya, doa kita semua, hari ini anggaplah esok adalah hari terakhir. Selesaikanlah tugas pelayanan, sampailah kepada garis akhir yang Tuhan telah tentukan dalam perjalanan iman, perjalanan setiap orang yang percaya. Kondisi apakah dalam pertandingan yang kita alami terakhir? Kata firman, aku telah memelihara iman. Kondisi terakhir dalam pertandingan yang harus dimiliki oleh seorang pemenang adalah memelihara iman. Apa memelihara iman? Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kondisi dalam pertandingan mendapatkan mahkota kebenaran yang terakhir adalah setia. Sabaslah hambaku yang setia. Engkau telah setia dalam pekerjaan-pekerjaan yang kecil, dan hari ini aku akan mempercayakan kepadamu perkara-perkara yang besar. Selamat meninggalkan bulan Agustus, masuk dalam bulan yang baru, bulan September. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.